Kalau ada orang yang ngemodalin kamu 5 miliar buat jalanin bisnis warung kekinian kayak abnormal yang untungnya 100 juta sebulan, kamu mau nggak? Sebagian besar dari kalian pasti pernah nongkrong di warung abnormal, warung dengan konsep yang sangat menarik, mengangkat Indomie menjadi sajian kelas resto, membuat bisnis kuliner ini menjadi booming karena hadir di market yang tepat, yaitu anak muda yang hobi nongkrong dan ditemani makanan kesukaan mereka. Kalau kalian baca-baca, kalian pasti akan tahu bahwa warung ini bisa dimiliki dengan sistem franchise, kayak McDonald's gitu loh. Dan kalau kalian jadi pemilik franchise ini, pasti bakal seru banget. Kalau ditanya pengen punya bisnis, banyak yang bilang mau. Tapi biasanya pasti pada nanya, modalnya mana ya? Eits, jangan pesimis dulu. Di video kali ini, kita akan kupas warung abnormal ini. Dan setelah itu, kita juga akan kupas bisnis lain dengan potensi profit yang sama dengan bisnis warung abnormal ini. Gini ya guys, pastinya kalau kamu mau menjadi salah satu franchisee dari warung ini, ada 4 hal yang kamu harus catat. Yang pertama adalah modal. Modal untuk membuka satu warung ini, kamu harus punya sekitar 4-5 miliar. Itu belum termasuk sewa dan bahan baku serta biaya operasional ya. Oke, kita bulatkan 5 miliar deh. BEP dari warung ini diprediksi 30 bulan atau 2,5 tahun. Dengan keuntungan bersih rata-rata 120 juta. Kalau semua dipakai untuk pengembalian modal, maka kira-kira setelah 3 tahun, kalian akan mendapatkan keuntungan total sekitar 120 juta per bulan. Menarik ya? Dan kita lihat dulu poin yang ketiga, yaitu risiko bisnis seperti tempat. Jika tempat yang kalian pergunakan itu bukan merupakan properti sendiri dan harus sewa, maka ada kemungkinan ketika melihat bisnis kalian ramai, pihak pemilik akan menaikkan biaya sewa. Atau, jika tidak ingin sewa, menawarkan bagi hasil ke pemilik tempat. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka kalian harus rela keluar dan pindah ke lokasi baru. Padahal bisnis bisa saja baru merasakan keuntungan setelah BEP. Dan yang keempat adalah time limit. Pertama adalah masa kemitraan. Bisa 6 atau 10 tahun. Setelah itu perlu perpanjangan lagi. Dan yang kedua, walaupun makanan adalah hajat manusia sepanjang masa, bisnis ini penuh persaingan dan tren makanan yang berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Jadi ada kemungkinan semakin hari bisnis di satu jenis ini akan mengalami Jadi inovasi di bisnis ini hukumnya wajib. Oke, buat kalian yang juga pengen punya bisnis dengan potensi income yang beda tipis dengan abnormal tapi nggak punya modal segede tadi, plus juga takut kalau harus pinjam modal ke bank, di video ini kita akan kupas satu model bisnis lainnya. Biar sama, kita akan kupas 4 segmen yang tadi. Bisnis ini di bidang jasa keuangan. Detailnya kamu bisa cek di link video setelah videonya selesai ya. Tenang, karena industri ini sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang pertama adalah modal. Modal kapitalnya 0. Kamu cuma perlu investasikan waktu dan keinginan untuk belajar hal yang baru. Jadi, nggak perlu deh taruh modal sampai 5M. Karena emang nggak ada kan? Yang kedua BEP. Sama seperti halnya di bisnis warung tadi dan bisnis lainnya, di 3 tahun pertama kalian tentu tidak berharap langsung mendapat keuntungan. Dalam 3 tahun, kamu akan bisa membangun bisnis dan tetap profit yang bakalan cukup buat biaya operasional dan memenuhi kebutuhan hidup bulanan. Total pendapatan keuntungan kamu dalam 3 tahun sekitar 1,4 miliar. Dan setelah tahun keempat, keuntungan itu akan terus meningkat mulai dari 100 juta hingga 1 miliar per bulan. Sama seperti warung yang lain, tergantung rame apa enggaknya kan? Risiko bisnis yang berhubungan dengan tempat boleh dibilang nggak ada. Karena bisnis ini tidak dibatasi waktu, tempat, dan jarak. Jadi nggak perlu tuh sewa-sewa tempat. Bagaimana dengan time limit? Karena tidak perlu membeli sistem franchise, maka tidak perlu memperpanjang kemitraan. Hanya izin lisensi saja yang diupdate setiap tahun dengan biaya tidak sampai 200.000. Dan karena bisnis ini berkaitan langsung dengan hidup manusia, maka sama dengan bisnis makanan, bisnis lasting.
demand-nya akan selalu ada. Jadi, jika kalian ingin berbisnis tapi belum punya modal besar, bisnis ini layak dijadikan alternatif. Dengan potensi keuntungan yang sama dengan bisnis warung kekinian dan sama-sama jualan untuk hajat hidup manusia, pastinya bisnis ini banyak membantu orang di luar sana. Kalau kamu mau tahu detail bisnisnya, kamu bisa klik link yang ada di description.